Desa Kabunderan dengan keindahan alam yang membentang indah sepanjang mata memandang merupakan salah satu desa yang terkenal di Kabupaten Purbalingga. Desa yang dikelilingi sungai dan sawah ini secara geografis terletak di antara Desa Bungkanal, Desa Jambu Desa, Desa Karanggedang, dan Desa Lumpang. Jumlah penduduknya mencapai 1.366 jiwa yang terbagi ke dalam 2 dusun dengan sumber daya yang luar biasa di setiap dusunnya. Jika ditelisik lebih dalam, Desa Kabunderan merupakan desa yang masih kental akan kebudayaan Indonesia, seperti gotong royong, kumpul antar warga, membuat kerajinan melalui kegiatan kreatif yang diadakan oleh PKK, dan masih banyak lagi. Kemajuan desa tentu tak luput dari peran seorang pemimpin yang mampu melihat bibit potensi warga untuk kemajuan desa. Pak Matori adalah sosok kepala desa yang terus berusaha memaksimalkan sumber daya di Desa Kabunderan, tentu dengan uluran tangan para warga. Hingga detik ini, Desa Kabunderan sudah dilengkapi dengan berbagai prasarana seperti balai desa, sekolah dasar, MI, TPQ, lapangan posyandu, dan pastinya akan terus bertambah di masa mendatang. Di mana untuk Desa Kabunderan itu sendiri bahwa dulu pada intinya adalah desa pemekaran desa dari Desa Karanggedang. Dan mengapa kok dikatakan Desa Kabunderan namanya? Karena sejarahnya bahwa di sini dulu ada seorang gadis cantik, ya, cerita gadis cantik itu namanya nggak tahu, tapi yang jelas itu ada gadis cantik, mukanya bulat, bunder dan sebagainya, ya artinya bunder lah, artinya bunder cantik. Dan ini untuk saling berebut, untuk saling, sehingga karena menghindari daripada pertumpahan darah dan sebagainya, karena ada ya untuk berebutan, ya saya sampaikan untuk rebutan, ya bahasa Jawanya untuk rebutan. Nah itu daripada menimbulkan pertumpahan darah, para lelaki saling bersaing, kemudian ingin mendapatkan gadis cantik yang mukanya bulat sekali, sehingga dengan jalan dulu dikubur hidup lah katanya, dikubur hidup daripada nanti pertumpahan darah di desa kita. Akhirnya dikubur dengan masih hidup, dikubur untuk menghindari itu pertumpahan darah, sehingga dikatakan Desa Kabunderan. Dan belum sempat ada yang mendapatkan daripada gadis itu yang mukanya bunder itu. Nah ini sedikit sejarah mengapa kok dikatakan Kabunderan. Keunggulan pada intinya atau pada dasarnya Kabunderan itu dalam bidang di sini ada pasar, ya, pasar desa, pasar yang kami selama ini mempertahankan untuk dilimpahkan ke Pemda. Kami mempertahankan pasar ini dijadikan pasar desa saja atau pasar tradisional ala dulu. Nah ini kami pertahankan, dan alhamdulillah dari berbagai desa lain juga banyak yang datang di pasar Desa Kabunderan. Ini berada di sebelah barat sana, dan banyak sekali yang membuat pasar, tapi karena tidak ada embrio, tidak ada dasar menjadi pasar, sehingga banyak yang terbengkalai. Tapi untuk Desa Kabunderan, karena memang mungkin ada doa-doa dari orang dulu, kemudian di sini tempat untuk
strategis untuk dijadikan pasar, sehingga keunggulan yang ada di Desa Kabunderan sementara dari segi pasar. Untuk Desa Kabunderan sendiri itu mayoritas banyaknya petani, pedagang, kemudian ada yang sedikit penderes bagian timur ini. Tapi sekarang udah jarang, tapi masih ada hanya beberapa. Kemudian ada yang mungkin masih kerja di PT-PT yang tertentu. Pas-pasan, tapi ya memang orang-orang tertentu ya yang sukses ya di sini, ya mungkin yang tadi saya sampaikan, ya mungkin dari yang berdagang di Ondode di luar sana, di Jakarta dan sebagainya, itu pada saya lihat dari kondisi ekonominya bagus itu. Kemudian rumah-rumahnya dilihat juga rumah zaman-zaman sekarang lah, artinya ya bagus-bagus lah. Itu untuk kondisi ekonomi lah. Tapi untuk di Bunderan sendiri ya, karena ada pasar yang mungkin ya saya katakan hari ini sudah bisa untuk makan besok ya alhamdulillah gitu, mungkin itu lah. Terkait sumber daya alam yang ada di Bunderan itu, kalau sumber daya alamnya memang jere kata-kata orang tua nggolet duit nang Bunderan itu angel, kata-katanya agak sulit. Itu dari orang dulu. Tapi nek orangnya mau keluar, mau usaha, insya Allah sukses. Sementara untuk sumber daya alamnya memang kurang mendukung untuk pencarian keseharian yang kurang mendukung. Tapi kalau SDM alhamdulillah untuk di Kabunderan udah masih terkait dengan pendidikan udah pada sadar, kemudian semua hampir semua pada melanjutkan sekolah di sini. Ya kami sementara kepenginnya kalau ada sesuatu proyek di desa kami kepenginnya selalu memberdayakan masyarakat desa. Contohnya kemarin dari pertanian itu mungkin dari awal sampai akhir atau pekerjaan awal sampai akhir itu yang akan mengambil pihak ketiga. Tapi kami minta pokoknya dari Desa Kabunderan itu untuk diberdayakan untuk kerja. Ini sering kami lakukan dengan mungkin karena memberdayakan daripada masyarakat. Dan dalam proyek ini pun kepenginnya ya warga yang menjalankan atau mengerjakan itu. Jadi dari berbagai proyek kegiatan apapun kami kepengen berdayakan daripada masyarakat. Daripada di bab ketiga memang kita santai, tapi kadang-kala dari kualitas dan banyak kuantitas saja. Sementara ya, kami kalau orang desa itu sendiri kan punya sendiri ya dibuat yang terbaik. Mungkin itu harapan kami kepenginnya, bukan berarti kepengen majunya melebihi yang ketidakmampuan daripada di luar kemampuan kami kepenginnya desa kita maju tapi sesuai dengan kondisi dan kemampuan daripada masyarakat itu sendiri. Itu kepenginnya semacam itu ya, pengen jadi desa mandiri dan sebagainya. Jadi nanti kalau desa mandiri kan dari kita harus meningkatkan pendapatan asli desa itu. Nanti kalau sudah pendapatan asli desanya banyak atau bisa untuk mencukupi daripada perangkat dan sebagainya atau staf yang ada, insya Allah ya kami sedang berusaha untuk lebih
maju sesuai dengan kemampuan diri kita. Kemudian kepingin memperbesar padas pendapatan asli desa dengan berbagai cara. Nanti kami siapkan lah, kami berusaha untuk menuju sana. Ya, untuk sekarang ini ya mungkin hanya dari pasar, kemudian dari air kalau di desa saya itu, desa Kabupaten sudah boleh dikatakan tidak kekurangan, semuanya sudah. Dan ini air tidak menggunakan mesin, artinya gravitasi dari atas turun mili ya, artinya mili atau mengalir itu tanpa mesin ya. Kami hanya menyediakan paralon atau membeli paralon yang bagus sampai 10 kilometer itu. Kepengen lebih maju lah, intinya kepengen lebih maju dengan sesuai kemampuan daripada warga masyarakat desa Kabupaten. Langkah-langkahnya ya kami mempersiapkan generasi penerus yang jujur, yang transparan, yang istilahnya yang bisa merasa memiliki, kami persiapkan itu artinya memiliki rasa cinta terhadap desa ini. Kami menginginkan generasi penerus yang semacam itu, karena kami memang generasi yang boleh dikatakan sudah tua, tentunya kan kami mempersiapkan generasi penerus yang baik, yang bisa menyesuaikan dengan zamannya. Artinya sekarang zamannya sudah zaman serba komputer, zaman serba laptop dan sebagainya. Kita mempersiapkan itu semuanya, karena kita juga menyadari kita golongan kaum tua ya, sudah dikatakan, dan tentunya kami harus mempersiapkan daripada generasi yang bisa nanti untuk kami persiapkan untuk sesuai dengan zaman sedang kita hadapi, banyaknya IT dan sebagainya ya, nanti kita persiapkan. Dan intinya kejujuran, kemudian ketransparanan, jujur, transparan, itu yang lagi kami persiapkan. Karena kalau kita mencari kepercayaan dari pihak manapun itu zaman sekarang itu sulit. Kita harus benar-benar mereka percaya kita, itu sulit. Maka dari itu kita jaga kejujuran, keterbukaan, sehingga insya Allah dalam pembentukan itu atau mempersiapkan itu, insya Allah kita akan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, baik sesuai dengan aturan agama maupun aturan pemerintah. Kita insya Allah bisa berjalan kalau memang didasari dengan jujur, transparan, terbuka apa adanya dan sebagainya. Dan kami persiapkan generasinya itu, artinya bisa, karena bisa menyesuaikan dengan zaman juga. Generasi sekarang kan udah pandai-pandai, dan di sini juga banyak sekali yang mungkin ada yang S2, ada yang mungkin persiapan kami mereka yang akan melanjutkan atau meneruskan daripada pembangunan di desa Kabupaten yang lebih bagus. Mungkin itu.